Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Eh, kita hari ini mengadakan daring karena saya lagi ada acara ya anak-anakku ya. Oke, terima kasih kepada anak-anakku yang hadir sekalian. Terima kasih untuk semua siswa yang pada ikut daring pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, saya absen dulu ya namanya ya. Yang pertama, Miftahul Ahyar, Muhammad Rizky Ramadan, Nadif Muhatir, Rohman, Rifki nggak ada. Kemana? Oh, sakit. Boleh. Terus Dani, Anissa, Siti nggak ada. Kemana? Nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu. Kemana dia? Oh, nggak tahu. Oke, Alpa ya berarti ya. Terus Lisa. Berarti ini yang hadir cuma 8 orang. Yang lainnya kalian tahu kemana? Nggak ada. Oke. Nanti saya screenshot ya, dan saya absen. Saya absen itu lewat screenshot saya. Oke, Bapak akan menjelaskan pada penjelasan kemarin dulu. Pada penjelasan kemarin itu saya menjelaskan tentang apa yo? Benar. Saya menjelaskan artikel dan juga sama majalah dan membuat poster. Itu pada penjelasan kemarin. Nah, pada penjelasan sekarang Bapak akan menjelaskan majas. Nah, kalian tahu nggak majas itu apa? Mungkin ada yang tahu majas itu bagaimana, apa majas, pengertian dari majas, dan filosofi dari majas apa. Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin kalian tahu majas itu bagaimana. Sebenarnya sih gampang materi majas ini, tapi Bapak ingin menjelaskan karena majas ini menurut Bapak sih unik, menurut Bapak sih keren sekali gitu. Yaitu karena majas itu adalah gaya bahasa. Maknanya itu gaya bahasa, artinya majas itu adalah gaya bahasa gitu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian majas. Pengertian majas adalah yaitu gaya bahasa yang menyampaikan yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan secara kreatif dan juga imajinatif. Jadi majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna secara kreatif dan juga imajinatif, dan juga di sini serta juga mampu menciptakan kesan emosional pada pembaca ataupun pendengar. Jadi majas itu adalah gaya bahasa yang biasanya sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan juga imajinatif, supaya itu pembaca itu lebih terdengar dan juga lebih emosional cara bacanya itu. Jadi majas itu teman-teman ya, anak-anakku ya, pada siswa SMA yang mau lulus sekarang, biasanya majas itu sering kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kita itu tidak merasakan bahwa kita itu bisa menggunakan majas itu karena tidak sadar. Sebenarnya majas itu tertara di novel dan juga tertara di lagu, cerpen, dialog, dan lain-lain sebagainya. Dan juga majas itu ada bermacam-macam jenis, sama juga seperti manusia. Jadi majas itu seperti manusia. Kalau manusia ada yang pemarah, juga ada yang murah senyum, ada yang pendiam, juga ada majas itu juga ada yang sombong, ada yang sok tahu. Pokoknya seperti itu. Itu karakter manusia, itu jenis-jenis manusia seperti itu. Juga majas itu ada jenis-jenis juga, ada juga karakternya juga, ada macam-macam jenisnya. Contohnya ada yang saya rangkum majas itu ada 4, yaitu majas perbandingan, terus ada juga majas pertentangan, majas sindiran, dan juga majas penegasan. Ada 4 ya teman-teman ya. Yang satu apa? Yang satu adalah
majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan. Yang keempat adalah majas penegasan. Ini yang keempat. Maaf tadi Bapak lalap salah. Namanya juga manusia ya. Jadi kalau Bapak yang ngajar itu santai-santai aja, yang penting kalian tuh ngerti. Ada berapa tadi macam-macam majas? Ya, ada 4. Yang pertama apa? Perbandingan. Terus yang kedua apa? Sindiran. Terus yang ketiga apa? Penegasan. Terus yang keempat, pertentangan. Oke, kalau udah mengerti ya. Majas, macam-macam majas itu ada 4. Oke. Dan juga majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan juga imajinatif supaya pembaca itu bisa dapat mendengarnya dan juga lebih kesannya itu lebih emosional juga ya. Berarti majas itu sangat keren sekali ya. Dan barang siapa yang ngobrolnya itu menggunakan majas, itu pasti level kalian saat kalian itu menggunakan majas, gaya bahasa kalian menggunakan majas, itu level ngobrolnya kalian itu lebih tinggi daripada teman kalian. Jadi usahakan ya belajar menggunakan gaya bahasa yang sangat kreatif dan juga imajinatif. Oke. Kreatif apa, imajinatif apa? Lihat saja nanti di ChatGPT supaya kalian tahu kalau imajinatif dan kreatif. Oke, dilanjutkan dengan majas yang pertama, yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk memberikan kesan ataupun makna tertentu. Jadi gini, majas perbandingan itu adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda. Jadi membandingkan suatu objek ke objek lainnya agar memberikan kesan atau makna tertentu. Bisa dipahami majas perbandingan. Majas perbandingan gini loh teman-teman. Anak-anakku sekalian, siswa-siswa 12 SMP 12 sekarang, 12 yang mau lulus ini. Jadi majas perbandingan ini yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda. Jadi gaya bahasa yang membandingkan suatu objek ke objek yang lain untuk memberikan makna untuk memberikan kesan atau makna tertentu. Jadi majas perbandingan itu membandingkan dua objek ke objek yang lain, yaitu suatu objek ke objek yang lain. Itu adalah majas perbandingan. Dan juga majas perbandingan ada bermacam-macam jenis, yaitu hiperbola, ada juga metafora, metanomia, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah majas perbandingan, jenis-jenis majas perbandingan. Di sini, terus yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran ini teman-teman. Jadi maaf ya Bapak gini terus ya. Jadi majas sindiran itu adalah gaya bahasa yang benar-benar itu untuk menyindir, gaya bahasa untuk menyindir suatu fakta yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terjadi pada lingkungan, kondisi, ataupun pada seorang pun. Itu adalah majas sindiran. Di sini majas sindiran yang Bapak baca hari ini adalah yaitu memang merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seorang ataupun dari perilaku dan kondisi. Jadi majas sindiran itu adalah kata-kata kiasnya itu maksudnya menyindir, menyindir yang bertujuan untuk menyindir sesuatu yang benar-benar terjadi, mulai dari perilaku ataupun kondisi, yang benar-benar fakta. Terus sama kita itu dikasih gaya bahasa dan dikias untuk menyindir seorang itu supaya seorang itu benar-benar sadar bahwa mereka itu benar-benar begini, benar-benar begitu. Karena di majas sindiran itu kita menyindir terhadap perilaku dan kondisi seseorang tertentu, sesuatu itulah, pokoknya gitulah. Terus ada macam-macam majas sindiran. Macam-macam jenis majas sindiran, yaitu yang pertama ada ironi, ada juga sinisme, dan juga sarkasme. Jadi macam-macam majas sindiran itu ada tiga. Ada tiga ya teman-teman ya. Yang satu apa? Ironi. Yang kedua apa? Sinisme. Yang ketiga apa?
sarkasme. Jadi ini akan saya terangkan nanti di akhir penjelasan setelah majas sindiran ini, dan juga setelah majas pertentangan, dan juga yang terakhir adalah majas penegasan. Majas pertentangan yang pertama majas penegasan, setelah majas penegasan adalah majas pertentangan. Maaf ya, harus konsisten berurut. Maaf Bapak Ibu atau bergumenya, karena Bapak ini masih belum profesional gitu, masih benar-benar ingin belajar lah terus, jadi gitu. Jadi gaya bahasa Bapak itu agak sedikit gitu. Oke, dilanjutkan dengan majas penegasan. Majas penegasan itu apa sih? Kok bisa dinamakan majas penegasan? Kok bisa? Jadi majas penegasan itu teman-teman ya adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pembaca, supaya pembaca itu cepat berpengaruh agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jadi majas penegasan yaitu merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jadi gini, majas penegasan itu apa ya? Jadi gini, majas penegasan itu adalah merupakan gaya bahasa yang benar-benar itu supaya seorang pembaca, supaya para pembaca itu lebih meningkatkan dan juga lebih menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jadi lebih apa ya, majas penegasan itu ya kayaknya lebih fokus lah, maksudnya lebih meningkat, pembacanya itu lebih kreatif dan juga lebih meningkat untuk semua para pembaca. Supaya apa? Supaya itu memang benar-benar untuk agar supaya pembaca itu bisa menyetujui ujaran dan juga kejadian. Jadi majas penegasannya seperti itu. Dan juga di sini majas penegasan ada bermacam-macam juga teman-teman, anak-anakku, siswa-siswaku. Aduh teman-teman terus lagi ya, maaf ya. Bapak agak tipu lah karena Bapak ini dari Meksiko. Asal Bapak dari Meksiko. Nah, jadi gini, majas penegasan yaitu ada pleonasme, ada repetisi, dan juga ada retorika, ada anti klimaks, dan juga tautologi, dan lain-lain sebagainya. Ada berapa tadi teman-teman? Majas penegasan ada berapa tadi yang Bapak sebutin, yang Bapak bilang pada materi ini? Ada berapa? Ayo. Ingat, jangan sampai lupa ya. Karena Bapak ini membagikan ilmu Bapak memang Bapak sama-sama belajar, sama-sama ingin menyampaikan ilmu Bapak kepada kalian. Walaupun Bapak ini seorang yang gaya bahasanya masih sering tipu, tapi Bapak ingin memperjelaskan, ingin memaparkan materi Bapak ini yaitu majas, agar kalian itu bisa menggunakan atau mengobrol majas di setiap harinya. Walaupun nggak sering-sering, tapi semoga aja majas ini berguna untuk kalian. Oke, maaf ya agak pidato sedikit. Jadi gini, jenis majas penegasan ada berapa tadi? Ada pleonasme, ada repetisi, dan juga ada sinisme, dan juga ada anti klimaks dan tautologi. Ada berapa? Ada 5. Yang Bapak ketahui itu ada 5. Nggak tahu sih, soalnya Bapak itu pernah membaca buku itu ada dan lain-lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya itu berarti masih ada. Tapi yang Bapak sebutin ada pleonasme, ada repetisi, ada retorika, dan juga ada anti klimaks dan tautologi. Ada 5. Jadi majas penegasan, macam-macam majas penegasan ada 5 ya teman-teman ya. Jangan sampai apa ya, lupa. Jadi harus ingat, gunakan yaitu apa? Gunakan teknik membaca kalian itu supaya teknik menyimak kalian itu, gunakan teknik menyimak apa ya kemarin ya Bapak sering diajarin oleh guru Bapak. Teknik menyimak kalian itu secara mendalam supaya kalian tuh cepat mengingat. Teknik Loki, namanya teknik Loki, nggak salah sih kayaknya kemarin tuh. Entah teknik Loki, entah teknik penggabungan, entah apalah pokoknya Bapak lupa. Jadi jenis-jenis majas itu, yang pertama majas penegasan itu ada bermacam-macam jenis. Apa?
plionisme, repetisi, retorika, dan juga anti klimaks dan tautologi dan lain sebagainya. Jadi ada 5 ya teman-temannya, diingat ya. Oke, dilanjutkan dengan majas pertentangan. Majas pertentangan itu apa sih? Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini materi Bapak yang terakhir, yaitu majas pertentangan. Karena maaf ya, kali ini daring karena ada acara keluarga, ada acara ini di kelompok Bapak. Jadi Bapak adakan daring aja. Bapak itu sayang kepada kalian semua. Asik. Sini ada majas pertentangan. Oke, saya baca ya, majas pertentangan itu apa? Majas pertentangan adalah merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jadi gini, majas pertentangan itu seperti apa ya? Merupakan gaya bahasa yang memang benar-benar menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli. Dengan maksud asli itu contohnya seperti si Dadang. Nah, si Dadang ya namanya, atau Dadang atau Nadif lah, atau Gendon. Si Gendon adalah seorang siswa yang sangat apa ya? Seorang siswa yang sangat pintar dalam kelas. Nah, si Gendon adalah bintang dalam kelas. Bintang itu kan di atas ya. Namun bintang itu kan apa ya, kayak tinggi, maksudnya tinggi. Nah, berarti gini, si Gendon itu adalah bintang kelas dalam kelas, maksudnya si Gendon adalah nilai tertinggi di dalam kelas. Soalnya apa? Si Gendon itu cerdas, si Gendon itu pinter, cerdas, cepat menangkap kepada pelajaran, dan saat ujian nilainya selalu tinggi. Pinter sama cerdas beda ya. Kalau pinter itu dia harus belajar supaya dia bisa mengetahui materi yang besok kita pelajari. Tapi kalau cerdas, walaupun nggak belajar, kita cuma mendengarkan saja. Mendengarkan, membaca, kan mendengar itu termasuk membaca ya. Menyimak juga termasuk membaca. Intinya semua yang kita semua yang ada di depan, di apa ya, di atas kita ini, yang saya ini itu termasuk membaca. Mendengar membaca, melihat membaca, berbicara pun juga termasuk teknik membaca. Maaf, agak nyelengseng sedikit ya teman ya, anak-anakku ya, siswa-siswaku. Bapak menjelaskan majas tapi juga menjelaskan cara membaca. Oke. Terus tadi ada apa? Ada hiperbola, ada metafora, ada metanomia, ironis, sinisme, dan juga sarkasme, ada plionisme, ada repetisi, ada retorika, dan juga ada anti klimaks, dan juga ada tautologi, ada lito, dan ini majas pertentangan, yaitu juga ada macam-macam jenis majas pertentangan. Apa? Yaitu litotes, paradoks, dan juga antitesis dan lain sebagainya. Oke. Dan yang terakhir adalah sinekdok. Apa sih majas sinekdok? Yang terakhir itu adalah sinekdoks. Dan juga paradoks. Itu contoh-contoh majas. Ada sinekdos, ada paradoks. Oke, saya akan menjelaskan hiperbola. Maaf ya, agak lama dikit. Karena majas itu adalah materi yang paling seru sih menurut Bapak. Karena itu mencakup bahasa kalian, bahasa yang digunakan sehari-hari kalian. Itu mencakup. Semuanya itu berhubungan dengan bahasa yang kita gunakan saat kita itu berbicara dalam sehari-hari kita. Itu bisa menggunakan majas. Supaya apa? Supaya level ngobrol kita itu lebih tinggi, lebih keren daripada level ngobrol kalian yang tidak lebih keren daripada level ngobrol teman kalian itu yang tidak menggunakan majas. Jadi belajarlah untuk ngobrol gaya bahasa yang sangat imajinatif ini dan juga kreatif. Hiperbola. Apa sih hiperbola itu? Hiperbola. Oh, maaf ya. Yang pertama sebelum hiperbola ada personifikasi. Contoh-contoh majas personifikasi. Person itu artinya orang ya. Jadi gini, personifikasi. Personifikasi adalah, yaitu termasuk ke majas, adalah contoh-contoh majas, yaitu benda mati tetapi mempunyai sifat seperti manusia. Kalian paham nggak? Benda mati tapi juga mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya seperti gini. Dengarlah suara pasir yang berbising. Pasir itu kan benda mati ya.
pasir itu benda mati, tapi kok bisa berbisik? Dengarlah suara pasir yang berbisik. Karena apa? Suara pasir yang berbisik itu adalah sifat dari manusia. Karena manusia kan bisa berbisik, bisa berbisik, bisa berbunyi. Pasir pun juga bisa. Tapi bedanya apa? Bedanya pasir itu kan mati, benda mati. Jadi pasir itu cuma bisa mempunyai sifat seperti manusia. Itu personifikasi termasuk majas ya, perbandingan ya, karena membandingkan suatu objek ke objek yang lain. Itu contoh dari majas perbandingan, yaitu majas personifikasi. Contohnya majas perbandingan personifikasi benda mati yang mempunyai sifat seperti manusia. Atau enggak gini, lihatlah rumput itu yang bergoyang. Lihatlah rumput itu yang bergoyang. Kok bisa rumput bergoyang? Kok bisa ya rumput itu bergoyang? Padahal kan rumputnya itu diam, nggak jalan, nggak makan, nggak minum. Kok bisa ya rumput itu bergoyang? Karena rumput itu bergoyang karena ada angin. Jadi bergoyang. Bergoyang itu sifatnya manusia. Jadi bergoyang. Gini, lihat. Ini manusia ini bergoyang. Jadi bergoyang itu sifat manusia. Jadi itu termasuk contoh dari majas perbandingan. Entah itu rumput yang goyang dumeng, goyang pargoy ke entah apa. Jadi seperti itu ya. Bisa dimengerti contoh dari majas perbandingan? Bisa ya. Ya kayak tadi yang saya bandingkan itu membandingkan suatu objek ke objek lain. Tapi dengan maknanya itu yang memang benar-benar masuk akal, yang memang benar-benar itu memberikan kesan atau makna tertentu. Contohnya seperti pasir. Banyaklah contoh-contoh yang lain, bukan hanya pasir aja. Rumput pun juga bisa. Lihatlah rumput itu yang bergoyang. Rumputnya mati tapi masih bergoyang. Pasirnya mati tapi berbisik. Paham kan? Pasirnya mati tetapi berbisik, rumputnya mati tetapi bergoyang. Benda mati yang mempunyai sifat manusia itu termasuk majas personifikasi. Contoh dari majas perbandingan. Oke. Dilanjutkan dengan majas hiperbola. Hiper kan artinya berlebihan. Kalau kepada orang tua, hiper tua. Jadi berlebihan tua dong. Atau enggak kepada anak-anak hiperaktif. Berarti anak itu terlalu aktif. Kalau hiperbola apa? Hiperbola terlalu main bola. Oh no. Jadi hiperbola itu adalah majas yang bisa yang terlalu berlebih-lebihan. Hiperbola itu adalah majas yang terlalu berlebih-lebihan, yang terlalu digunakan untuk berlebih-lebihan. Contohnya, bisa dikatakan majas hiperbola ini adalah majas yang alay, lebay. Itu majas hiperbola. Oke, saya jelaskan. Contohnya majas hiperbola. Ini. Cintaku selaut, cintaku sedalam samudra. Juga, aduh, aku di dalam angkot ini merasa terpanggang karena panasnya itu udah 35 derajat. Alay, cintaku sedalam samudra, aku tanpa kamu nggak bisa hidup. Itu termasuk majas hiperbola ya. Biasanya yang sering kita gunakan itu dalam percintaan seperti itu. Cintaku sedalam samudra. Terus, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku merasa panas di dalam angkot ini karena panasnya itu melebihi 35 derajat atau 35 sulsi apalah pokoknya ada. Nggak tahu apa itu. Enggak ya, sebenarnya hiperbola ini adalah maksudnya dari hiperbola itu kita itu nggak boleh berlebihan tapi nggak terlalu. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Masa iya cintaku sedalam samudra? Ya pret. Ketika orangnya itu pergi, dalamnya itu sedalam apa lagi? Dan aku tanpa kamu nggak bisa hidup. Kalau dia pergi, kamu hidup gimana? Ayo. Kalau dia pergi, kamu hidup gimana? Termasuk apa itu? Enggak. Jangan seperti itu. No, itu nggak boleh. Jangan jadikan contoh majas hiperbola ini. Mending nyari gaya bahasa yang benar-benar itu sangat berguna. Sangat yang bisa kita pikirkan seperti majas
personifikasi tadi. Jangan menjadi majas hiperbola ini. Alay, oke? Karena terlalu berlebihan lah untuk memuji sesuatu atau apa ya? Memang benar-benar sangat alay kataku. Pintakus dalam samudra lapret. Oke, kita lanjut aja langsung. Majas sindiran. Nah, ini dia majas sindiran. Majas sindiran yang benar-benar apa ya? Majas sindiran itu adalah yang benar-benar tujuannya itu untuk menyindir, yang benar-benar tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Contohnya ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Jadi seperti ini contohnya. Wah, kamu kok harum sekali hari ini. Kamu nggak mandi ya? Itu adalah majas sindiran ya teman-teman ya. Kamu kok harum sekali hari ini. Udah mandi berapa kali? Bukan udah gak mandi ya, itu terlalu apa ya? Terlalu kelihatan kalau mengejek. Jadi untuk menyindirkan supaya dia itu apa ya? Supaya dia itu benar-benar sadar. Kita itu harus memberikan bahasa yang kias. Contohnya seperti ini. Wah, kamu udah mandi berapa kali? Kok harum sekali? Padahal dia itu nggak mandi, tapi oleh kita itu dikasih bahasa yang kias. Supaya apa? Supaya mereka itu sadar bahwa dirinya itu memang benar-benar nggak mandi atau baulah seperti itu. Terus contoh yang nomor dua yaitu, wow, ini kamarnya kok rapi sekali ya. Ini kamarnya udah dirapikan berapa kali? Kok masih ada bantal di bawah? Itu dengan kata-kata majas, ironi, sinisme, sarkasme itu termasuk contoh dari majas sindiran. Dengan menggunakan bahasa yang kias untuk menyindir seseorang terhadap perilaku atau seorang, itu dari majas, sinisme, dan sarkasme, ironi. Jadi kita itu menyindir, tapi sindiran kita itu menggunakan gaya bahasa yang sangat kreatif dan juga gunakan bahasa yang kias supaya yang sama saya itu disindir supaya dimengerti ya. Paham kan teman-teman ya? Maaf ya penjelasan Bapak hari ini tuh sangat panjang karena hari terakhir ya. Karena supaya kalian itu bisa apa ya? Supaya kalian itu bisa cepat memahami. Oke, dilanjutkan dengan majas penegasan. Di sini majas penegasan itu adalah pleonasme, retorisi, retorika, antiklimaks, tautologi. Retorisi, pleonasme. Jadi majas pleonasme adalah majas penegasan. Majas penegasan ya. Ada retorika, repetisi, dan juga antiklimaks, tautologi, dan lain sebagainya. Ini loh dia, metonimia. Kok balik lagi metonimia, Rek? Maaf ya. Oh iya, juga di sini ada selain ada majas penegasan, pleonasme, repetisi, retorika, dan antiklimaks itu ada tautologi. Di sini juga ada majas asosiasi atau simile. Jadi majas asosiasi atau simile itu adalah kata kunci, yaitu seperti bak, bagaikan, seperti, laksana, layaknya, dan lain sebagainya. Itu termasuk kata-kata dari majas ya teman-teman ya, yang bak, bagaimana, seperti, layaknya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, Upin dan Ipin bagaikan pinang dibelah dua. Ya iyalah, orang mereka kembar, bagaimana pinang bisa dibelah dua? Kan seperti itu, bagaikan pinang dibelah dua. Atau gini, Rohman dan Rohim itu seperti anjing dan kucing. Rohman dan Rohim itu seperti anjing dan kucing. Rohman dan Rohim seperti anjing dan kucing. Itu termasuk majas asosiasi atau simile. Karena termasuk itu kata kuncinya dari seperti, bak, dan bagaikan. Oke, dilanjutkan. Oke, kalian mengerti kan? Jadi ketika kalian menemukan seperti atau bak, bagaikan, itu bisa langsung dipersepsikan oleh majas asosiasi atau simile. Seperti apa, bagaikan apa gitu. Oke. Oh iya, metafora ya. Metafora itu tadi kata saya. Itu pada di akhir tadi metafora. Oke. Majas metafora itu seperti ini, teman-teman.
yang saya sebutkan itu seperti tadi adalah majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan oleh dalam bentuk ungkapan, yaitu dadang. Nah, contohnya seperti ini loh. Maaf ya, saya lihat materi dulu. Jadi seperti ini, majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Oh, maksudnya gini, yaitu sebuah objek yang bersifat sama. Jadi maksudnya mempunyai objek lain. Oh, ini termasuk majas perbandingan ya. Oh, gak apa-apa sih, supaya kalian tahu majas metafora itu seperti apa. Seperti membandingkan suatu objek tetapi bersifat sama. Contohnya seperti ini. Objeknya itu dadang. Seperti dadang adalah bintang kelas atau gini, Rohman adalah bintang kelas di 12 bahasa Indonesia 1. Nah, jadi gini, berarti Rohman itu adalah seorang yang sangat mempunyai nilai tertinggi di dalam kelas bahasa Indonesia 1. Karena dia merupakan bintang kelas, bukan berarti Rohman itu dikasih jepitan ya, atau ditaruh namanya itu di atas kelas, bukan. Intinya bintang kelas itu apa? Bintang kelas itu adalah seorang yang sangat tinggi nilainya di dalam kelas atau mempunyai prestasi di dalam kelas itu yang sangat unggul. Atau gini, Milea adalah bunga desa. Bunga itu apa? Bunga itu cantik. Jadi bisa membandingkan, berarti bahasa dari bunga itu kan cantik. Berarti bisa membandingkan dari objek itu. Kalau Milea itu gadis yang paling cantik di desa. Itu bunga itu kan cantik, adalah gadis yang paling cantik di desa. Bisa dimengerti ya, itu adalah pengertian dari majas metafora. Sekarang bahas yang terakhir, yaitu sinekdok. Sinekdok. Majas sinekdok ini yaitu adalah kayak ini loh teman-teman. Kita itu menyebutkan sebagian, tetapi sebenarnya itu menyeluruh. Jadi majas yang menyebutkan sebagian unsur yaitu untuk menampilkan keseluruhan sebuah unsur, sebuah benda. Jadi sinekdok ini adalah majas yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contoh, jadi seperti ini. Majas sinekdok itu adalah kita itu hanya menyebutkan sebagian, tetapi yang kita maksud itu adalah menyeluruh semua benda. Maksudnya menyeluruh, maksudnya itu kayak keseluruhan kita, tetapi kita hanya menyebutkan sebagian unsur saja. Contohnya gini, hari ini kok nggak ada kepalanya Rohman ya, atau hari ini saya nggak melihat batang hidungnya Nadif ya. Batang hidungnya itu kan sebagian unsur, tetapi yang saya maksud itu, yang dimaksudkan oleh batang hidung itu menyeluruh benda. Maksudnya yang disebutkan sebagian unsur, yang dimaksud adalah seluruh benda. Itu yang sinekdok. Atau gini, per kepala masuk ke kolam renang, per kepala itu bayarnya 25 orang. Maksudnya gini, per kepala maksudnya itu bukan kepalanya saja yang masuk ke kolam renang, tapi maksudnya itu per kepala itu satu orang. Maksudnya itu satu orang. Jadi per kepala silahkan memasuki kolam renang dan juga membayar HTM di tempat HTM tersebut per kepala. Maksudnya menunjukkan sebuah unsur yang kita sebut itu adalah sebagian gaya bahasanya gini, yaitu adalah kita itu menyebutkan sebagian unsur, tetapi yang kita maksud adalah keseluruhannya gitu, per kepala, batang hidung. Tetapi yang dimaksud batang hidung sama per kepala itu kita sendiri ini. Oke, terus dilanjutkan dengan sinekdok itu ada dua ya, adalah pras pro toto, ada juga totem pro parte. Ada pras pro toto, ada juga totem pro parte. Pras pro toto itu ada kayak
yang dimaksud tadi itu yang saya jelaskan itu adalah majas yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Nah, juga ada totem properti. Totem properti itu apa? Maksudnya itu adalah kebalikannya. Kalau yang di prototo itu pas prototo itu adalah sebagian unsur, tetapi kalau di properti itu adalah maksudnya adalah gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan. Nah, kalau di pras prototo itu sebagian unsurnya, sebagiannya yang untuk menyebutkan keseluruhannya, tetapi kalau di totem properti ini adalah pras prototo, yaitu di totem properti itu adalah yaitu menyebutkan keseluruhan, tapi untuk merujuk pada sebagian benda kecil, yang kecil atau situasinya yang merujuk kepada dua orang aja. Contohnya gini. Oh iya, sekarang ada pertandingan Surabaya dan Madura atau Indonesia dan Amerika. Pertandingan bola atau pertandingan bulu tangkis Indonesia dan Amerika. Nah, yang dimaksud itu Indonesia dan Amerika. Masa iya seluruh rakyat Indonesia itu bertanding bulu tangkis dengan rakyat Amerika? Ya nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin kan seluruh rakyat Indonesia bertanding dengan seluruh rakyat Amerika. Indonesia vs Amerika, nggak mungkin kan? Yang kita maksud itu, yang dimaksud oleh totem properti, yaitu majas synecdoche. Ada dua macam, ada pras pro tutu, ada totem properti. Yang dimaksud oleh majas totem properti yaitu yang bertanding bulu tangkis itu hanya dua orang, tetapi mewakili nama negara kita, yaitu nama negara Indonesia dan juga Amerika. Jadi Indonesia vs Amerika yang bertanding hanya dua orang atau sebagian seorang itu yang bertanding. Bisa dimengerti? Kalau di properti itu adalah kalau di majas pras pro tutu adalah menyebutkan sebagian unsur, tetapi tujuannya untuk menyeluruh. Kalau di totem properti yaitu menyebutkan seluruh, menyebutkan maksudnya seluruh menampilkan keseluruhan. Tapi kalau di totem properti yaitu menampilkan keseluruhan untuk merujuk kepada sebagian unsur. Jadi dibalik gini. Kalau di totem properti itu adalah menampilkan apa ya? Maaf ya teman-temannya, tadi jaringannya itu nge-lag. Jadi saya lanjutkan di sini aja ya. Jadi kalau di majas yang di pras pro tutu itu adalah yang menyebutkan sebagian unsur tapi merujuk kepada seluruh unsur. Kalau di totem properti yaitu menampilkan keseluruhan tetapi bertujuan kepada sebagian unsur. Nah, jadi perbedaan totem properti sama pras pro tutu itu seperti itu. Berbalik dan berbalik, balik itu digunakan, itu dinamakan majas totem properti dan pras pro tutu. Oke. Nah, jadi kalian mengerti kan apa yang saya jelaskan tadi, mulai dari majas perbandingan, terus ada juga majas sindiran, ada majas pertentangan, ada juga majas penegasan, ada majas pertentangan. Bisa dimengerti kan yang saya maksud tadi itu? Oke. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulan dari majas itu adalah gaya bahasa yang benar-benar gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan juga imajinatif supaya pembaca itu lebih kesan membacanya dan juga lebih emosional dan juga lebih kreatif, juga lebih lebih bagus membacanya. Jadi gaya bahasa yang sangat-sangat digunakan atau sangat-sangat yang memang benar-benar itu keren sekali menggunakan majas. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku atau bisa aku sebutkan teman-temanku, karena kepada siswa saya ini masih ingin berteman supaya nggak cepat tua ya kan, kayak gitu ya. Terima kasih kepada siswa-siswaku sekalian. Terima kasih untuk kepada saudara yang hadir pada pertemuan akhir hari ini. Sekalian kalian itu menjelang UAS, semoga di
UAS kalian mendapatkan nilai yang sangat tinggi seperti bintang. Seperti Dadang tadi yang mempunyai bintang tertinggi, yang mempunyai nilai tertinggi di dalam kelas. Oke. Semoga juga materi yang saya sampaikan mulai dari pertama hingga akhir itu bermanfaat bagi kalian dan juga bisa diterapkan terus ilmu yang saya sampaikan ini. Jangan lupa ya teman-temannya, atau anak-anakku, teman-teman terus. Jangan lupa ya siswa-siswaku ini belajar bahasa menggunakan majas, yaitu cara ngobrolnya, terus cara cara mengkiasnya, termasuk majas ironi, supaya kita itu menyindir, tapi sindiran kita itu tidak menyakiti hati, tapi membuat seorang itu kita sadar, membuat seorang itu sadar. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan siang atau pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, karena saya membuka Zoom ini tuh Zoomnya mulai dari jam 9 tadi, sehingga kita itu Zoomnya sampai jam 11, 2 jam ya saya mengajar ya. Pasti kalian bosan. Oke, terima kasih teman siswa-siswaku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.